أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Masyarul muslimin, jamaah salat maghrib yang semoga selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah dilimpahkan kepada kita, yang dengannya alhamdulillah kita bisa menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat maghrib. Lalu kemudian kita lanjutkan kepada kewajiban yang kedua, yaitu menuntut ilmu syar'i. Semoga apa yang kita lakukan pada sore dan malam hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan berbuah pahala yang begitu besar di sisinya. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para keluarganya, untuk para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikuti jalan yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kita pada kitab Usul Salasah, 3 landasan utama, 3 pokok dasar yang wajib diketahui oleh kaum muslimin, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang al-aslus tsani, pokok yang kedua. Pokok yang kedua itu adalah ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam beserta dengan dalil-dalilnya. Baik, tingkatan dalam beragama di antaranya disebutkan oleh para ulama adalah Islam. Ini sudah kita jelaskan rukun-rukunnya dan pengertiannya, seperti syahadatain, alla ilaha illallah. Ini juga sudah jelaskan konsekuensi tatkala seseorang mengucapkan la ilaha illallah. Begitu juga Muhammadur Rasulullah, ada konsekuensi-konsekuensi yang harus dia jalankan tatkala mengucapkan Muhammadur Rasulullah. Kita sudah jelaskan itu pada pertemuan yang lalu, bahwa ketika seseorang ketika dia mengucapkan Muhammadur Rasulullah, saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka yang pertama yang dia lakukan adalah mentaati apa yang Rasul perintahkan. Kemudian yang kedua, membenarkan apa yang diberitakan. Yang ketiga, menjauhi apa yang dilarang. Yang keempat, beribadah sesuai yang disyariatkannya. Ini 4 perkara yang menjadi konsekuensi tatkala kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu mentaati Rasul, membenarkan apa yang dikabarkannya. Yang ketiga, menjauhi apa yang dilarangnya. Yang keempat, beribadah kepada Allah sesuai yang disyariatkannya. Baik, ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Begitu juga dalil-dalil yang sudah dilengkapi dengan penjelasannya. Maka ada tingkatan yang kedua yang akan kita bahas. Tingkatan yang kedua dalam beragama adalah iman. Iman. Ada Islam, ini tingkatan pertama. Ada yang kedua, iman. Para ulama sudah menjelaskan ini dan sudah saya jelaskan juga pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa iman dan Islam jika dia digandengkan menjadi satu kalimat, terdapat di sana ada iman, ada Islam, maka maknanya berbeda. Bisa dipahami? Ada satu kalimat misalnya, lalu penyebutan dalam satu kalimat itu ada kalimat Islam, ada kalimat iman.
maka Islam memiliki makna tersendiri, iman juga memiliki makna tersendiri. Sama seperti kalimat fakir miskin. Itu kan biasa kita sebutkan fakir miskin, fakir miskin. Nah, kalau dia disebutkan dalam satu kalimat, dua kalimat ini terdapat ada fakir, ada miskin, maka maknanya berbeda. Fakir maknanya beda, miskin maknanya beda. Kalau fakir biasanya pendapatannya kurang daripada yang dibutuhkan. Misalnya kebutuhan dia satu hari itu 100.000, tapi yang dia dapatkan di hari tersebut cuma 30.000, kurang. Ini namanya fakir. Kalau miskin bisa jadi yang dia butuhkan saat itu 100.000, yang dia dapatkan 80.000, 90.000, atau mungkin 100.000, pas-pasan. Jadi hari itu dia dapatkan 100.000, hari itu juga habis. Atau kurang 10.000, kurang 20.000. Ini miskin namanya. Fakir itu berarti di bawah miskin. Tapi kalau dia disebutkan terpisah, misalnya lihatlah orang-orang fakir di sana. Berarti maksudnya di sana juga adalah miskin. Coba lihat orang-orang miskin di sana. Berarti kalau disebutkan penyebutan miskin, berarti dia fakir. Ketika dia berpisah, fakir dan miskin berpisah, maknanya menjadi sama. Baik, kita akan sebutkan di sini ada Islam, ada iman. Iman adalah tingkatan beragama yang kedua. Yang dasar itu adalah Islam dulu, baru kemudian yang kedua iman. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, beliau mengatakan al-imanu wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan fa'a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Baik. Martabatus tsaniyah, tingkatan yang kedua, yaitu adalah al-iman. Iman itu kepercayaan, keyakinan, itu iman. Iman adalah bid'un wa sab'una syu'bah. Bid'un itu ba, huruf ba, dad, ain. Bid'un. Bid'un itu dari angka 3 sampai 9. Itu namanya bid'un. Dari angka 3 sampai angka 9. Sab'un, apa arti sab'un? Sab'una. 70. Kalau sab'un 7. Sab'una 70. Jadi iman itu punya 73 sampai 79 cabang. Tidak disebutkan di sini angka pastinya. Jadi antara 73 sampai 79 cabang. Paham? Baik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini sebenarnya diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad ini mengambil dari hadis Nabi. Dari 73, bisa juga 74, bisa jadi 75, 76, 77, 78 cabang keimanan. Fa'a'laha, yang paling tinggi daripada cabang keimanan itu adalah qaulu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Ini paling tinggi derajat keimanan dari 70 sekian tadi. Wa adnaha, dan paling rendah daripada derajat keimanan, imatatul adza 'anit tariq, menyingkirkan gangguan di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Al haya, apa arti al haya? Malu. Rasa malu, syu'batun, dia juga termasuk cabang daripada keimanan. Baik. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa pengertian iman secara syar'i? Kalau iman dalam terjemahan kita ya keyakinan, kepercayaan. Nah, apa pengertian iman dalam istilah syar'i? Disebutkan oleh para ulama bahwa iman dalam segi dari istilah syar'i adalah qaulun wa amalun. Qaulun apa? Qaulun, ucapan. Amalun,
amalan. Jadi iman itu terdiri dari qaulun dan amalun, ucapan dan perbuatan. Iman itu tidak cukup hanya ucapan, tapi dia harus ada amal. Baik, qaulun di sini ada 3 macam. Qaulun tadi apa? Ucapan. Ucapan di sini terdiri dari 3 macam. Qaulun bil lisan. Apa qaulun bil lisan? Qaulun bil lisan yaitu ucapan melalui lisan. Kemudian qaulun bil qalbi. Qaulun bil qalbi. Apa qaulun bil qalbi? Ucapan hati, bisikan hati. Maaf, tadi saya sebutkan ada berapa tadi? Ada 3, salah. Maksud saya 2. Jadi ucapan itu dikatakan seseorang beriman kepada Allah, beriman kepada rukun iman, maka terdiri dari 2 makna ini, qaulun dan amalun. Kalau qaulun terdiri dari 2, qaulun bil lisan dan qaulun bil qalbi. Qaulun bil lisan, kita mengucapkan saya beriman kepada Allah, ada ucapannya. Saya beriman kepada para nabi, saya beriman kepada para rasul, saya beriman kepada malaikat, ada suara yang terdengar dari lisan. Ada juga qaulun bil qalbi, ucapan di hati. Ini biasanya keyakinan. Kita meyakini apa yang kita ucapkan. Itu namanya qaulun bil qalbi. Kemudian iman tadi juga terdiri dari amal. Amal apa itu? Amal perbuatan. Nah, amal ini kata para ulama terdiri dari 3 macam lagi. Ada namanya amalun bil lisan, ada namanya amalun bil qalbi, ada namanya amalun bil jawarih. Amalun bil lisan, apa artinya? Amalan bil lisan, ya kita beramal dengan lisan. Biasanya kalau kita baca Quran pakai apa? Bisa pakai hidung? Enggak kan? Pakai lisan. Berarti beramal. Ketika dia baca Quran, berarti dia beramal. Ketika dia beramal, ini ada kaitannya dengan iman. Ketika seseorang berzikir kepada Allah, membaca bacaan salat misalnya, baca Al-Fatihah, zikir ketika ruku, zikir ketika sujud, itu amalun bil apa? Bil lisan. Amalan perbuatan yang menggunakan lisan karena kita berzikir. Baik, yang kedua tadi amalun bil qalbi. Nah, amalun bil qalbi itu seperti kita ikhlas. Ikhlas itu pakai anggota tubuh, pakai lisan atau pakai hati? Pakai hati. Itu pakai hati. Jadi amalun bil qalbi. Yang ketiga adalah amalun bil jawarih. Pakai bil jawarih. Beramal dengan jawarih itu anggota tubuh. Jawarih, anggota tubuh. Tangan, semua anggota tubuh ini disebut dengan jawarih. Maka kami ulangi, iman tadi terdiri dari qaulun wa amalun. Qaulun terdiri dari 2, qaulun bil lisan dan qaulun bil qalbi. Amalun, jangan lupa, amalun juga bagian daripada keimanan. Nah, amalun juga terbagi kepada 3. Ada amal dengan lisan, ada amal dengan hati, ada amal dengan seluruh anggota tubuh, anggota badan. Baik, lanjutkan definisinya. Wa yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Wa yazidu bit ta'ah artinya apa? Bertambah dengan ketaatan. Semakin kita taat kepada Allah, semakin bertambah iman kita. Wa yanqusu bil ma'siyah, semakin berkurang semakin kita melakukan kemaksiatan, semakin berkurang iman kita. Baik, itu definisi iman yang didefinisikan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Kita lanjutkan. Wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu memiliki 70 lebih tadi cabang. Yang paling tinggi apa? Yang paling tinggi tadi derajat keimanan, ucapan
La ilaha illallah. Makanya iman itu tadi terdiri dari dua, qaulun dan amalun, ya kan? Qaulun, ucapan la ilaha illallah. Baik. Apakah amalun bukan bagian daripada keimanan? Beramal apakah bukan daripada keimanan? Enggak. Tadi kan sudah kita sebutkan bahwa amal perbuatan bagian daripada keimanan. Makanya tingkatan iman yang paling rendah disebutkan oleh Rasulullah SAW apa? Imatatul adza anit tariq. Apa namanya? Imatatul adza anit tariq. Menyingkirkan adza. Adza itu gangguan. Anit tariq, apa itu tariq? Dari jalan yang dilewati oleh seseorang terdapat gangguan di situ. Misalnya ada beling, dia ambil beling tersebut, dia singkirkan. Terdapat batu kerikil, yang batu tersebut dilihat tajam dan akan membahayakan orang yang lewat. Dia ambil, dia singkirkan. Ada dahan pohon mengganggu aktivitas orang yang lewat. Dia rapikan dahan pohon tersebut. Dia ambil, dia patahkan sehingga memudahkan orang yang untuk lewat. Ini perbuatan, amalun. Paham? Dan ini adalah bagian daripada tingkatan iman yang paling rendah. Lalu dilanjutkan lagi, wal haya'u syu'batun minal iman. Haya, rasa malu juga bagian cabang dari keimanan. Haya, rasa malu. Rasa malu itu lisan atau anggota tubuh? Rasa malu. Dia perbuatan apa nih? Perbuatan lisan, anggota tubuh atau hati? Hati. Lengkaplah sudah apa yang sudah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu qaulun bil lisan, contohnya tadi ucapan la ilaha illallah, amalun bil jawarih, dicontohkan oleh Nabi SAW adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Kemudian amalun bil qalbi, yaitu haya. Haya itu rasa malu. Rasa malu di sini bukan rasa malu melakukan kebaikan, tidak. Kenapa kamu tidak salat berjamaah? Oh ya, saya malu nanti dikirain orang saya orang alim. Saya takut dikatain saya orang soleh. Saya malu untuk salat berjamaah. Bukan itu maksud daripada malu. Malu di sini maksudnya kata para ulama adalah malu berbuat maksiat kepada Allah. Itulah yang disebut dengan malu yang bagian daripada keimanan. Baik, kita bacakan penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala di sini. Kata beliau tentang sifat malu ini, innama ja'alahu ba'dahu. Rasa malu ini dijadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam bagian daripada iman. Li'annal mustahi yanqati'u bihayaihi 'anil ma'asi. Karena orang yang memiliki rasa malu, dia akan menghentikan perbuatan maksiatnya itu. Ada orang enggak mau dia menyentuh botol minuman khamar yang memabukkan. Malu dia. Mau dia pegang, baru dia mau lihat saja, belum dia sentuh, udah datang rasa malu pada dirinya. Nah, rasa malu yang ada di dalam dirinya itu akan menghalangi dia untuk melakukan kemaksiatan tersebut. Wali'annal iman, dan sesungguhnya iman yang qasimu ila ti'mar wa intiha, dan iman itu terbagi kepada dua. Seseorang bisa dikatakan beriman ketika dia melakukan suatu perintah, dan seseorang bisa dikatakan beriman ketika dia menghentikan apa yang dilarang. Paham ini? Jadi iman itu adalah ketika seseorang melakukan suatu perintah. Apa contoh perintah? Apa contoh perintah? Lalu dia lakukan salat. Apa contoh perintah? Puasa. Dia lakukan. Ini bagian daripada keimanan. Dan juga termasuk keimanan adalah ketika dia menghentikan sesuatu yang dilarang. Dia hentikan dirinya untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang. Jadi jangan mengira bahwa ibadah itu adalah mengerjakan sesuatu yang diperintahkan saja. Tidak. Ibadah itu juga adalah
meninggalkan sesuatu yang dilarang. Paham? Jadi jangan batasi makna ibadah, jangan batasi makna iman hanya mengerjakan sesuatu. Tapi meninggalkan sesuatu yang dilarang juga bagian daripada keimanan. Meninggalkan itu kan juga bagian perbuatan kan ya? Meninggalkan, saya tinggalkan minuman khamar. Itu perbuatan atau tidak? Perbuatan. Dia termasuk amal. Tapi amalannya adalah meninggalkan. Mana yang lebih mudah? Mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu? Mana yang lebih mudah biasanya? Mengerjakan atau meninggalkan? Harusnya lebih mudah apa? Meninggalkan. Karena meninggalkan itu gak perlu tenaga kan? Dilarang nih. Peraturan ma'had misalnya, pesantren. Tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Berarti yang sesuatu yang tidak boleh itu kan tidak boleh dikerjakan kan? Nggak boleh didekatin. Harusnya lebih mudah dong. Daripada mengerjakan suatu yang diperintahkan. Apa perintahnya? Perintah pesantren. Sore hari, habis sholat asar, harus di masjid sampai jam 5, membaca Al-Quran, murojaah, dan seterusnya. Ini kan perintah. Ada usaha kita melakukan sesuatu tersebut. Ini biasanya agak berat tapi. Ini memang agak berat. Karena kita butuh tenaga untuk mengerjakan itu. Tapi kalau meninggalkan, itu nggak butuh tenaga. Udah tinggal ditinggalkan aja, disisihkan, disampingkan. Dia tidak butuh tenaga untuk meninggalkan suatu hal yang dilarang oleh syariat. Fa idza hasala intiha'u bil haya, apabila ini terjadi, dia meninggalkan sesuatu itu karena ada rasa malu pada dirinya, kana ba'dul iman. Inilah yang disebut dengan setengah daripada keimanan tadi. Wal haya'u min afdalil akhlaq, dan rasa malu itu adalah seafdal-afdalnya akhlak. Seseorang dikatakan beradab, berakhlak yang mulia ketika dia memiliki rasa malu. Wa ajalluha wa 'azzamuha qadran, dan rasa malu ini adalah memiliki kedudukan yang tinggi dan agung di dalam Islam. Bal huwa khasatul insaniyah, dan rasa malu itu adalah sifat yang dimiliki secara khusus. Kekhususan, keistimewaan manusia itu adalah ketika dia memiliki rasa malu. Sebagaimana dalam hadis mengatakan, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Apabila kamu tidak punya rasa malu, lakukanlah apa yang kamu suka. Artinya kata para ulama, sifat mendasar yang dimiliki oleh manusia adalah mereka memiliki rasa malu. Ini sifat kekhususan yang dimiliki oleh manusia. Makanya kata Nabi SAW, kalau ada manusia yang nggak punya rasa malu, ya sudah, silahkan untuk melakukan apa saja yang disukainya. Baik. Wa arkanuhu sittatun, dan rukun daripada iman ini ada sittatun. Ada berapa? Sittatun, berapa sittatun? Kalau sittatun 60. Ingat, kalau diayun sedikit di belakangnya udah beda maknanya. Makanya hati-hati. Sittatun berapa? 6. Kalau sittatun 60. Arkanuhu sittatun, rukun iman ini ada 6. Yang dimaksud dengan rukun Islam, rukun iman yang 6 ini adalah pokok dasar keimanan ya. Karena kan iman itu punya cabang tadi. Ada berapa tadi kita sebutkan dalam hadis tadi? Cabang daripada keimanan 60 lebih, 70 lebih kan? Bid'un wa sab'una syu'bah. 70 lebih cabang keimanan. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dituliskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini, arkanuhu, rukun di sini maksudnya pokok dasar daripada keimanan. Pokok dasar daripada keimanan ada 6. Apa di antaranya? Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Baik,
Kita bacakan terjemahannya. Wa arkanuhu sittatun. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, antu'mina billah, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah di sini mengimani tauhid uluhiyahnya, mengimani tauhid rububiyahnya, asma wa sifatnya. Ini sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Wa malaikatihi, dan mengimani para malaikatnya. Mengimani para malaikat di sini yaitu kita meyakini bahwa Allah punya makhluk yang namanya malaikat, yang jenisnya sudah diketahui, penciptaannya tercipta dari nur, dari cahaya. Kita mengimani malaikat ini, jika dia tidak disebutkan secara terperinci, maka kita mengimani secara global. Malaikat itu jumlahnya sangat banyak. Ada malaikat yang berada di langit pertama, kedua, ketiga sampai ke-7, dan malaikat-malaikat itu punya tugas masing-masing. Kita imani itu. Malaikat punya tugas masing-masing yang diperintahkan oleh Allah. Dan setiap kita ini, setiap perorangan ini, itu ada banyak malaikat yang ada di sekitar kita. Ini perorangan. Ada dalam hadis malaikat di depan, ada di belakang kita, ada di atas. Bahkan ada dalam hadis yang diperselisihkan kesahihannya, ada malaikat yang di mata kita, ada malaikat yang di lisan kita, ada malaikat yang di jidat kita, ada. Jadi malaikat itu sangat banyak sekali, dan dia punya 2 shift. Ada namanya malaikat yang bertugas di malam hari, dan dia turun dari langit ketika waktu asar. Waktu asar. Yang tadinya bertugas dari pagi, dari subuh sampai asar, naik ke langit. Ini malam pindah shift lagi, tukaran shift. Malaikat yang bertugas untuk menjaga kita, ada namanya malaikat hafazah. Hafazah itu malaikat yang menjaga manusia. Itu bertugas di malam hari nanti, dari mulai waktu asar sampai waktu subuh. Nanti subuh naik lagi nih malaikat yang berjaga malam, gantian. Turun malaikat yang berjaga siang, yang jaga malam tadi naik lagi untuk melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala terkait apa yang sudah dia lakukan, dia laksanakan. Baik. Itu keimanan kita terhadap para malaikat. Kita juga mengimani para malaikat secara terperinci dari nama-nama yang sudah disebutkan oleh Allah, begitu juga oleh Rasul SAW. Kita imani itu. Ada malaikat yang namanya tugasnya menurunkan wahyu. Apa? Jibril. Kalau malaikat yang tugasnya menurunkan hujan, Mikail. Jadi Mikail itu tugasnya menurunkan hujan dan menumbuhkan pepohonan, itu Mikail. Ini ada orang yang mau mengambil tugasnya Mikail. Ada manusia yang mengaku bisa menahan hujan. Konon katanya dia punya remote. Ini mustahil. Malaikat saja yang sudah ditugaskan oleh Allah, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Kata Allah turunkan hujan, dia nggak bisa menahannya. Kalau Allah katakan jangan turunkan hujan, dia tidak akan bisa menurunkan hujan di situ. Kata Allah turunkan hujan di Bekasi, dia nggak akan bisa pindahkan hujan itu ke Jakarta, nggak bisa. Malaikat Mikail dia pasti akan melaksanakan tugas sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini malaikat Mikail. Nah, kita imani itu malaikat. Ada memang malaikat yang tidak disebutkan oleh Allah nama-namanya. Banyak sekali. Jumlah malaikat itu banyak sekali di langit. Sampai dalam satu hadis Rasul mengatakan terdengar suara rintihan langit. Gimana kalau suara merintih? Orang kalau memikul beban yang berat, naikkan beban gini, biasanya kita mengeluarkan suara apa? Gitu kan ya, saking beratnya kan. Seperti itulah kira-kira. Langit itu memiliki suara yang merintih, dan kata Rasulullah pantas, sangat-sangat pantas malaikat langit itu merintih. Kenapa? Karena tidak ada ruangan kosong di langit tersebut, walaupun sebesar 4 jari.
4 jari gini, nggak akan terdapat di langit itu kosong ruangan area sebesar telapak tangan kita ini. Semuanya diisi oleh para malaikat. Malaikat itu juga melakukan tawaf di langit yang ketujuh. Disebut dengan apa? Kalau di dunia manusia, orang-orang yang beriman, mereka melakukan ibadah umrah, ibadah haji, tawafnya di Ka'bah. Nama lain Ka'bah apa? Nama lain Ka'bah apa? Baitullah, mengelilingi itu. Nah, kalau para malaikat, mereka juga ada ibadah tawaf mereka di langit yang ketujuh. Namanya bait juga, Baitul Ma'mur. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap harinya malaikat yang tawaf di sana itu berjumlah 70.000. Kata Rasul, setiap hari. Dan yang sudah tawaf di sana, dia turun, gak boleh lagi ke sana. Jadi jatahnya cuma 1 kali. Beda kalau kita kaum muslimin yang ingin berumrah, mau tawaf di sana sepanjang hidupnya, misalnya 10 kali, ada yang 20 kali, terserah selama dia punya biaya untuk berangkat. Tapi kalau di malaikat itu dibatasi, cuma 1 kali per malaikat. Dan itu sampai nanti hari kiamat. Saking banyaknya jumlah malaikat tersebut. Dalam hadis yang lain, walaupun diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya, diceritakan bahwa ini gambaran saking banyaknya jumlah malaikat itu. Dalam hadis yang lain, hadis yang diperselisihkan oleh para ulama, diceritakan bahwa ketika manusia yang pertama, dari sejak Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir dikumpulkan di padang mahsyar. Sudah selesai ini berkumpul seluruh manusia dari awal sampai akhir di padang mahsyar. Itu kan banyak sekali jumlah manusianya, nggak terhitung. Lalu kemudian turunlah malaikat yang berada di langit pertama. Jumlah para malaikat yang ada di langit pertama itu diceritakan dalam hadis tersebut lebih banyak daripada jumlah manusia yang ada berkumpul di padang mahsyar tadi. Saking banyaknya jumlah malaikat yang ada di langit pertama. Ketika langit kedua dibukakan lagi, turunlah malaikat yang tinggal di langit yang kedua. Turun mereka, jumlahnya lebih banyak lagi daripada jumlah manusia yang sudah dikumpulkan di padang mahsyar, ditambah plus malaikat yang sudah berkumpul di langit yang pertama tadi turun, kan berkumpul dah tuh manusia dan langit yang para malaikat yang di langit pertama. Nah, ketika turun nih langit yang penghuni langit yang kedua, para malaikatnya, jumlah mereka lebih banyak lagi daripada manusia ditambah dengan jumlah penghuni malaikat di langit pertama. Dan begitu seterusnya, langit ketiga, keempat, kelima sampai ketujuh. Banyak. Maka seluruh malaikat-malaikat tersebut kita imani secara global, tapi yang secara terperinci ya kita imani secara terperinci karena memang ada rinciannya dari Allah, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, misalnya ada Jibril, ada Mikail, ada apa lagi? Israfil, malaikat yang bertugas meniup sangkakala. Ada 2 kali trompet yang akan ditiupkan. Tiupan pertama oleh Israfil, yaitu akan meluluh lantakkan seluruh alam ini. Gak ada lagi manusia yang hidup, habis, mati semua. Lalu kemudian ditiupkanlah sangkakala yang kedua, trompet yang kedua, untuk menghidupkan kembali seluruh orang yang mati dari awal manusia yang pertama, dari Nabi Adam sampai manusia terakhir. Nah, itu kita imani. Ada malaikat apa lagi? Israel malaikat yang tugasnya mencabut nyawa. Namun sebagian ulama mengatakan bahwa dalil yang menjelaskan bahwa adanya malaikat Israel yang tugasnya mencabut nyawa, hadisnya lemah.
Israil. Dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, namanya tidak ada, tapi tugasnya disebut dengan malakal maut. Malakun itu malaikat. Al maut ya tugasnya untuk mencabut kematian. Malakal maut. Israil itu ada memang, tapi dilemahkan oleh para ulama. Ada lagi malaikat Ridwan, tugasnya menjaga pintu surga. Ada Malik, menjaga pintu neraka. Apa lagi? Raqib dan Atid. Ada yang mengatakan itu bukan nama malaikatnya, tapi itu tugas. Paham? Raqib itu apa arti raqib? Raqib itu mengawasi. Raqibun. Kalau Atid itu mencatat. Jadi Raqib dan Atid itu bukan nama malaikatnya, tapi malaikat yang bertugas mengawasi dan mencatat. Apalagi yang biasa kita dengar selain daripada itu? Munkar dan Nakir. Ada yang mengatakan itu juga bukan nama malaikatnya, tapi tugasnya dia atau sifat malaikat tersebut. Jadi ada sekitar yang sahih hadis yang menjelaskan nama-nama malaikat itu: Jibril, Mikail, Israfil, kemudian Malik, Ridwan. Nah, ini 5 malaikat ini yang sahih penjelasan para ulama terkait dengan perincian nama-nama para malaikat. Baik, itu semua kita wajib untuk mengimaninya. Yang ketiga beriman kepada kitab-kitab. Tidak beriman hanya kepada Al-Quran, tapi kepada seluruh kitab. Ada berapa kitab yang diturunkan? Apa yang pertama? Zabur, Injil, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Apakah itu saja? Apalagi selain daripada itu? Suhuf juga ada kan? Suhuf Ibrahim, suhuf Musa, itu juga wajib untuk kita imani. Cuma dia memang bentuknya tidak dalam bentuk kitab. Kitab itu kan dia seperti ini kitab. Suhuf itu bentuknya lembaran-lembaran saja. Lembaran, nanti di sana ada lembarannya, lembaran. Jadi dia dalam bentuk lembaran, itu suhuf. Tapi itu juga wajib untuk kita imani karena itu bagian daripada wahyu yang tertulis dan itu disampaikan oleh para nabi dan para rasul. Kemudian yang keberapa sekarang? Iman yang keempat. Iman kepada para rasul. Beriman kepada para rasul di sini dijelaskan oleh para ulama, wa kadzal imanu bi jami'i rusulihi. Begitu juga iman wajib kepada seluruh para rasul. Ijmalan fil ijmali, tafsilan fit tafsili. Kita mengimani para rasul itu jika dia bentuknya ijmal itu menyeluruh, ya kita imani keseluruhannya. Wa tafsilan, kalau memang sudah dirinci nama-namanya, maka kita juga mengimani secara terperinci. Ada berapa jumlah para rasul? Ada berapa jumlah para rasul? Berapa jumlah para rasul? Berapa? Jumlah para rasul 25. 5. Rasul cuma 5. Jumlah nabi banyak sekali. Rasul itu jumlahnya 313 rasul. Paham? Itu secara menyeluruh kita imani. Ada 313 rasul. Udah kita imani keseluruhannya itu. Nggak boleh kita ingkari walaupun satu orangnya. Dari 300 itu nggak boleh walaupun satu orang. Karena kita wajib mengimani keseluruhan para rasul. Ada berapa tadi rasul? Ada 313. Ada yang tahu jumlah para nabi? Jumlah nabi ini lebih banyak lagi daripada rasul. Ribuan, ratusan ribu. Siapa yang tahu persisnya, angka persisnya? Ratusan ribunya ada benar. 100. Dalam hadis itu dijelaskan
Kira-kira 124.000. Kurangin 1.000 lagi. Berapa? 124.000. Ingat, di kantongnya ada uang 100.000. Warna apa uang? Warna apa? Warna merah tambah 24.000. Itu beli apa itu? Dapat beli banyak kan, jajanan kan ya. Nah, sekitar segitulah jumlah para nabi Allah. Ustaz, apa perbedaan nabi dan rasul? Tentu ada perbedaannya. Nabi ini biasanya mendapatkan wahyu, mendapatkan ilham dari Allah, tapi tidak ada kewajiban bagi mereka untuk menyampaikan kepada manusia. Jadi dia mengamalkan sendiri. Kalau dia mau sampaikan bagus, tapi tidak diwajibkan untuk disampaikan. Itu para nabi. Ada para rasul. Rasul itu disebutkan oleh para ulama di beberapa hadis, dikumpulkan nih, ada beberapa Al-Quran, beberapa hadis, ada nama-namanya memang. Dimulai dari nabi dan rasul Nuh, kemudian Lut, kemudian Ibrahim, Ismail, Ishak, kemudian Yakub, kemudian Musa, Isa. Banyak nabi-nabi. Ada sekitar yang disebutkan itu 20-an para rasul. Nah, kita imani itu yang sudah diperinci oleh Allah dalam Al-Quran, oleh Rasul dalam hadisnya. Nah, kita imani yang terperinci itu. Yang tidak dirinci, kan tadi banyak tuh. Berapa jumlah para rasul tadi? 313 rasul. Tapi tidak dirinci nih, namanya siapa-siapa saja, nggak disebutkan dalam Al-Quran. Ya sudah, tinggal kita imani saja. Paham? Baik. Ketika tidak mengimani, walaupun salah satu daripada sekian banyak rasul, satu doang, misalnya tidak mengimani Nabi Isa misalnya, sah tidak keimanannya? Enggak sah. Sebagaimana orang-orang Nasrani tidak mau beriman kepada Rasul terakhir, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka punya keimanan kepada seluruh para nabi, seluruh para rasul mereka imani, tapi nabi terakhir ini enggak mereka imani. Enggak sah keimanan itu. Karena rukun iman itu adalah mengimani seluruh para rasul. Nah, para rasul ini juga ada istilahnya ranking-rankingnya. Ada 5 besarnya. Dari 313 tadi ada ulul azmi namanya. Ulul azmi ini orang-orang yang memiliki azam, tekad yang kuat dalam berdakwah, dalam menyampaikan, walaupun dia mendapatkan intimidasi, penyiksaan, bahkan percobaan untuk dibunuh. Ini biasanya disebut dengan ulul azmi. Siapa para rasul yang mendapatkan predikat ulul azmi itu? Siapa? Pertama dulu siapa? Nuh, terus Ibrahim, terus Musa, terus Isa, terus Nabi Muhammad. Ada berapa? Ada 5. Ulangi lagi. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad. Dari 313 rasul, maka 5 besarnya adalah nih, 5 rasul tadi. Dari 5 rasul ini, siapa yang terbaik? Siapa yang paling tinggi derajatnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita tahu bahwa Nabi Muhammad paling tinggi derajatnya? Karena 5 para rasul ini nanti akan didatangi oleh umat pada hari kiamat. Pertama sekali, ketika mereka luntang-lantung di negeri akhirat di padang mahsyar. Ini kita mau ngapain sih? Matahari dekat, bingung, lari ke sana, lari ke sini. Kita mau ngapain di sini? Belum ada persidangan, belum ada ketentuan dari Allah. Luntang-lantung enggak jelas mau kemana. Akhirnya mereka sepakat. Yuk kalau begitu kita datang kepada Nabi Nuh. Datang kepada Nabi Nuh, minta pertolongan. Wahai Nabi Nuh, tolong kami, berikan keputusan kepada kami. Kami mau ngapain nih? Kami harus apa ini? Kami enggak jelas nih. Datang semua manusia ke Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, enggak, saya enggak bisa nolong kalian. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Coba kalian datang kepada Nabi Ibrahim. Kepada Nabi siapa dulu? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika didatangi oleh manusia begitu banyak, Nabi Ibrahim mengatakan, enggak, saya malu. Saya malu minta kepada Allah.
minta agar kalian diberikan keputusan, disegerakan untuk disidang. Saya nggak bisa. Coba kalian pergi ke Nabi Musa. Nabi Musa juga menolak. Lalu kemudian diarahkan kepada Nabi Isa. Nabi Isa juga sama, nolak. Orang-orang pada datang berkerumun padanya. Kemudian diarahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, dia pun melakukan sujud. Nabi Muhammad sujud lama sekali sujudnya. Lalu kemudian Allah mengatakan, "Irfa ra'sak," kata Allah, "Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Ishfa tushaffa." Berikan syafaat kepada manusia. Allah izinkan kamu untuk berikan syafaat. Makanya yang memberikan syafaatul uzma namanya. Syafaatul uzma itu syafaat yang sangat besar. Yang syafaat itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali Nabi kita. Nabi Ibrahim yang luar biasa kisahnya di dalam menegakkan tauhid, sempat menghancurkan berhala. Akibat daripada itu dia dibakar hidup-hidup, tapi tidak lebih hebat dibandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena yang bisa memberikan syafaatul uzma itu hanya Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, selesai nih, sebahagian kaum muslimin sudah ditetapkan mendapatkan surga. Mereka yang sudah ditetapkan mendapatkan surga ini enggak bisa masuk ke dalam surga sampai yang membukakan pintu surga itu siapa? Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga kekhususan Nabi sallallahu. Ini syafaat yang luar biasa juga. Mereka-mereka yang sudah diadili lalu kemudian divonis masuk surga, itu belum tentu bisa masuk ke dalam surga sebelum pintu surga itu dibuka oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaatul uzma. Syafaat yang begitu besar yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, beriman kepada para rasul. Setelah itu iman yang keberapa sekarang? Iman yang kelima, iman kepada hari akhir. Barzakh. Kita harus yakin bahwa setelah kita melalui alam dunia ini, kita akan berpindah alam lagi setelah kita meninggal dunia. Alam apa namanya? Alam barzakh. Ada orang yang menyebutkan dengan alam kubur, bisa juga, terserah. Mau alam kubur namanya, mau alam barzakh, tapi yang tepat adalah alam barzakh. Tapi ada yang mengatakan alam kubur, tidak ada masalah. Cuma yang jadi masalah adalah dibakar. Ada kan manusia yang agama tertentu ketika mati dia dibakar. Nah, dia melewati alam kubur atau tidak itu? Melewati atau tidak? Hah? Kalau katanya kubur ya enggak, karena dia tidak dikuburkan, karena dia dibakar, sudah jadi debu, kemudian dihanyutkan di sungai. Ada lagi ditumpahkan lagi debunya. Dia enggak melewati alam kubur. Tapi alam barzakhnya dia lewati itu tidak? Lewati. Itu diimani. Alam barzakh. Nah, ketika di alam barzakh itu ada namanya azab. Kalau dia bisa menjawab, ada yang mengatakan azab kubur, ada namanya nikmat kubur. Kalau dia bisa menjawab berarti dia mendapat kenikmatan. Kalau dia tidak bisa menjawab berarti dia akan disiksa di alam kubur. Juga beriman kepada hari kiamat itu adalah beriman kepada hisabnya. Jadi amalan kita akan dihisab, mizannya akan ditimbang. Lalu setelah ditimbang, kalau berat amal kebaikannya
dia akan masuk surga. Kalau ringan amalan kebaikannya, dia akan masuk neraka. Berarti beriman kepada surga, beriman kepada neraka, ini bagian daripada keimanan pada hari akhir tadi. Paham? Jadi beriman pada hari akhir itu dimulai dari peristiwa setelah matinya seseorang. Setelah mati dia ngapain? Berarti di alam barzakh. Dia akan mendapatkan nikmatan kalau dia soleh, dia akan mendapatkan siksaan kalau dia tidak soleh. Lalu kemudian nanti masuk ke hari kiamat, di situ juga ada tahapan-tahapan yang akan dilewati. Itu semuanya wajib untuk diimani. Kemudian yang terakhir, beriman kepada takdir. Wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Udah azan ya? Sudah azan belum? Hah? 10 menit lagi? Oh, 1 menit lagi. Ya, silakan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Baik, rukun yang terakhir dari rukun iman adalah beriman kepada takdir. Takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Baik, beriman kepada takdir ini kita perlu pahami bahwa sebelum kita mengimani suatu takdir yang terjadi, maka takdir itu punya proses. Ada namanya maratibut takdir. Maratib itu tingkatan-tingkatan takdir. Jadi sebelum terjadinya takdir, contoh, kita duduk di masjid ini. Ini kan berarti sudah ditakdirkan Allah. Kita duduk habis sholat maghrib. Nah, ini sebelum kita melakukan ini melewati tingkatan-tingkatan dulu. Tingkatan yang pertama, sebelum terjadinya majelis ini, Allah sudah tahu itu. Allah sudah tahu. Namanya tingkatan ilmu. Paham nih? Ilmu. Jadi Allah sudah ketahui nih. Allah sudah tahu tentang kita akan hadir di sini dan duduk di sini, itu Allah sudah tahu. Ini tingkatan yang pertama, yaitu Allah mengilmuinya. Makanya dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi itu sudah Allah ketahui ilmunya 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Jadi kita sekarang ini umurnya ada yang 60, ada yang 30, ada yang 20, ada yang 15 saat ini. Ini semua tentang kita itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah Allah takdirkan, sudah diketahui tentang kita ini. Kapan itu? 50.000 tahun sebelum langit dan bumi yang sekarang di atasnya, kita di atasnya ini, bumi. 50.000 tahun belum ada bumi ini, Allah sudah tahu tentang kita. Nah, ini namanya ilmu. Paham? Ada yang kedua, yaitu tingkatan yang kedua. Setelah ilmu ada namanya al-kitabah. Setiap takdir yang sudah Allah ketahui, Allah tulis. Kitabah. Makanya makhluk yang pertama sekali Allah ciptakan apa? Adam atau iblis atau malaikat? Apa makhluk yang pertama sekali Allah ciptakan? Awalul khalq. Yang pertama sekali makhluk yang Allah ciptakan adalah al-qalam. Apa qalam? Apa qalam? Pena. Itu makhluk yang pertama sekali diciptakan oleh Allah dalam hadis yang sahih. Awalul khalq, makhluk yang pertama, bukan malaikat, bukan Nabi Adam, bukan iblis, bukan, tapi adalah pena. Bukan bumi, bukan langit, bukan bintang, bukan, yaitu pena. Apa fungsi pena ini? Diperintahkan oleh Allah, uktub maqadirul khalq, tuliskan takdir-takdir seluruh makhlukku. Makhluk ini belum ada, kita belum ada, jangankan kita, langit bumi aja belum ada. 50.000 tahun sebelumnya diciptakan oleh Allah qalam.
Qalam. Qalam itu untuk apa fungsinya? Mencatat secara detail. Nanti pada tahun 2002, tanggal berapa sekarang ini? Tanggal 29. Hambaku akan duduk di majlis taklim di Masjid Raya Muhajirin. Fulan namanya, fulan. Itu semua sudah tercatat. Paham? Sudah tercatat. Makanya yang pertama tadi tingkatan takdir itu apa? Ilmu. Allah ilmui dulu. Allah tahu. Jangan menganggap apa yang kita lakukan ini Allah tidak tahu. Bahkan sebelum terjadi Allah sudah tahu. Belum terjadi, sebelum kita lahir pun Allah sudah tahu bahwa kita akan ke sini. Belum kita lahir. Itu tingkatan pertama. Paham? Setelah Allah ketahui itu, lalu kemudian apa lagi? Dicatat oleh Allah. Di mana catatan itu diletakkan oleh Allah? Di Lauhul Mahfuz. Lauh itu adalah lembaran, mahfuz itu artinya apa? Terjaga. Enggak ada yang tahu kecuali Allah. Mahfuz itu terjaga. Siapapun dari makhluk Allah tidak akan tahu. Sampai malaikat terdekat Jibril sekalipun enggak tahu catatan yang Allah perintahkan untuk dicatat yang kemudian disimpan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Nah, ini yang kedua. Apa tadi yang kedua? Kitabah. Ditulis, takdir itu ditulis oleh Allah. Selain udah Allah ketahui, ini akan terjadi, ini terjadi, semua Allah ketahui, lalu kemudian diperintahkan ditulis, lalu kemudian diletakkan oleh Allah di mana? Lauhul Mahfuz. Setelah itu tingkatan yang ketiga, yaitu masyiah. Masyiah itu apa? Masyiah itu kehendak. Jadi apa yang sudah Allah kehendaki pasti terjadi. Tapi kalau tidak dikehendaki oleh Allah, maka tidak akan terjadi. Makanya dalam hadis disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ayya'lam anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Apa yang menimpa seseorang itu tidak akan meleset. Kalau Allah katakan timpakan ini, enggak akan salah. Tapi apa yang sudah Allah katakan tahan, jangan ditimpakan, maka tidak akan mungkin seluruh makhluk andai kata berkumpul, bergabung seluruh malaikat membantah Allah. Ya Allah, engkau katakan jangan timpakan. Kami bersepakat nih seluruh malaikat untuk menimpakannya. Enggak akan mungkin. Kenapa? Karena takdir itu berkaitan dengan masyiah. Apa masyiah tadi? Kehendak Allah. Seluruh manusia nih berkumpul, seluruh orang Bekasi, seluruh orang Jakarta. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Lauhul Mahfuz, misalnya si fulan itu tidak akan mati. Fulan itu tidak akan mati. Lalu mereka mau bantah ini takdir Allah. Enggak mati fulan itu, baik. Seluruh orang Bekasi kumpul, seluruh orang Jakarta untuk membunuh si fulan ini, tidak akan mati. Kenapa? Karena belum mendapatkan masyiah. Apa masyiah tadi? Kehendak. Nah, ada tingkatan setelah itu, yaitu al-khalq. Al-khalq itu diciptakanlah takdir itu, baru kemudian terjadi. Ini tingkatan yang terakhir. Apa itu? Al-khalq. Khalq itu diciptakan oleh Allah, takdir tersebut. Orang berjalan ditakdirkan oleh Allah, duduk di majelis ilmu nih ya. Nah, itu nanti dari awal tahapan-tahapan diciptakan oleh Allah. Dia bersiap-siap untuk berpakaian yang rapi, kemudian dia berjalan menuju masjid, kemudian dia duduk. Nah, itu namanya al-khalq. Jadi ketika seseorang beriman kepada takdir Allah, maka 4 tahapan ini harus diketahui. Paham nih? 4 tahapan ini harus diketahui. Siapa yang sudah hafal? Maratibut takdir tadi. Yang pertama tadi apa? Ilmu. Yang kedua, kitabah, dicatat oleh Allah. Yang ketiga, masyiah. Masyiah itu apa artinya? Kehendak. Yang keempat, al-khalq, baru kemudian diciptakan, diadakan oleh Allah. Diciptakan dan diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala takdir tersebut. Baik, ad-dalilu ala hadhil arkani sittah. Kita bacakan dalilnya, ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 177, dalil yang menjelaskan tentang itu. Firman Allah Subhanahu wa taala, qauluhu ta'ala, firman Allah taala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir
wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Baik, kita terjemahkan. Laisal birra, bukan termasuk kebajikan. Artinya kebajikan itu tidak hanya antuwallu wujuhakum, kamu mengarahkan wajahmu qibalal masyriq, mengarah kepada masyriq, masyriq itu timur, wal maghrib dan barat, tidak. Walakinnal birra, akan tetapi kebajikan, kebaikan adalah man amana billah, engkau beriman kepada Allah. Ini rukun iman keberapa? Pertama. Wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Wal malaika, beriman kepada malaikat. Wal kitab, beriman kepada kitab. Wan nabiyyin, beriman kepada nabi dan rasul. Ada berapa? Ada 5. Tadi rukun iman ada berapa? 6. Apa yang tertinggal di dalam surah Al-Baqarah ini yang tidak disebutkan? Apa? Qadar yang tidak disebutkan. Di dalam surah Al-Baqarah ini tidak disebutkan oleh Allah iman kepada takdir. Tapi disebutkan oleh Allah dalam surah yang lain, surah Al-Qamar. Lihat surah Al-Qamar ayat yang 49. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qauluhu ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu dengan porsi takdir masing-masing. Nah, ini takdir yang ini rukun iman yang ke-6. Ketika seseorang tidak meyakini salah satu dari rukun iman ini, apakah dia masih dianggap beriman? Jika seseorang tidak meyakini salah satu dari 6 rukun iman, salah satunya saja tidak dia imani, apakah dia dianggap sebagai muslim? Apakah dia dianggap sebagai beriman? Tidak. Inilah disebut dengan arkanul iman, rukun iman. Rukun itu pondasi keimanan. Tapi kalau seseorang dia tidak melakukan salah satu dari 70 tadi lebih cabang keimanan, salah satunya tidak dia lakukan, apakah dia tidak beriman? Apakah dia keluar dari keimanan? Enggak. Selama yang 6 ini dia tetap yakini, maka dia tidak keluar dari keimanan. Kan cabang keimanan tadi banyak sekali. Ada berapa tadi? Bid'un wa sab'una syu'bah. Ada 70 lebih cabang keimanan. Andai kata salah satunya tidak dia lakukan, misalnya ada, dia lihat dengan mata kepalanya, di sana itu ada batu menghalangi jalan, di sana itu ada ranting pohon yang mengganggu orang lewat, tapi dia lewat aja, nggak mau disingkirkan sama dia. Ini orang beriman atau tidak? Di dalam hal itu dia tidak beriman. Cabang keimanan itu dia tidak lakukan. Tapi apakah dia keluar dari keimanan? Enggak. Ada orang nggak punya malu, minum khamar, mau ngapain dia bonceng anak orang lain, perempuan yang bukan mahramnya, dia bawa ke taman, berdua-duaan sana, hilang rasa malunya. Paham nih? Malu tadi bagian dari keimanan atau tidak? Bagian daripada cabang keimanan. Tapi ketika ada orang yang sudah tidak punya malu seperti ini, dia gandeng anak orang lain, anak perempuan orang, bukan mahram dia, bukan siapa-siapa dia, ini kan udah nggak punya malu berarti. Melakukan kemaksiatan terang-terangan, nggak punya malu. Apakah dia keluar dari keimanan, lalu kemudian dia tidak beriman lagi, tidak muslim lagi? Enggak. Tapi dalam hal itu dia tidak memiliki cabang keimanan, yaitu al-haya. Apa al-haya tadi? Rasa malu. Karena kata Rasul, al-haya'u syu'batun minal iman. Karena rasa malu itu bagian daripada cabang daripada keimanan. Nah, di antara cabang-cabang keimanan itu ada rukun yang 6 tadi. Dari cabang-cabang keimanan ada rukun yang 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul, iman pada hari kiamat, dan terakhir iman kepada takdir. Yang ini tidak boleh terhilangkan pada diri seorang mukmin. Karena satu saja yang tidak dia imani, anggaplah satu, bukan satu. Misalnya para rasul tadi,
sekian banyak para rasul, cuma satu rasul yang tidak beriman, tetap dia tidak dikatakan beriman kepada para rasul. Ketika dia tidak beriman pada rasul, berarti keluar daripada keimanan. Kalau sudah keluar daripada keimanan, tentu dia sudah keluar daripada keislaman. Makanya ada seseorang yang melapor kepada Ibnu Umar kalau tidak salah. Ada seseorang yang melapor kepada Ibnu Umar. Wahai Ibnu Umar, ada sekelompok kaum di sana yang mereka itu tidak beriman kepada takdir Allah. Enggak beriman kepada takdir Allah. Mereka mengatakan Allah itu enggak tahu apapun yang terjadi di muka bumi ini kecuali kalau sudah terjadi. Kalau belum terjadi Allah enggak tahu. Ada sekelompok kaum muslimin ketika itu di zaman sahabat bin Umar. Mereka enggak mengimani Allah itu mengetahui takdir kecuali takdir itu terjadi. Kalau sudah terjadi baru Allah tahu. Oh, itu. Lalu kemudian dilaporkan kepada Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar mengatakan, aku berlepas diri dari mereka. Andai kata mereka itu punya emas sebesar gunung Uhud, bukan tanggung-tanggung nih emasnya, sebesar gunung Uhud. Andai kata mereka itu punya emas sebesar gunung Uhud, lalu kemudian mereka infakkan, mereka sedekahkan, Allah tidak akan terima sampai mereka beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa. Rukun iman yang 6 ini tidak boleh tidak diyakini oleh orang-orang yang beriman, karena satu dari yang 6 ini tidak diyakini, maka terancam keimanannya sirna. Wallahu taala alam bisawab. Demikian, barakallahu fikum wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.